Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 23. Tidak bisa tidur memikirkan gadis sialan. Entah perasaan apa, Jason yang melihat kedekatan Andril dengan Shiva, dia merasa ada perasaan cemburu di dalam hatinya. Padahal jelas-jelas bahwa Shiva hanyalah seorang budak baginya karena tindakan wanita itu ibunya pergi untuk selamanya. Tutup pintunya. Aku akan menyuruh Lisa mengantarkan makanan untukmu. Kemudian Shiva menutup pintu tersebut dengan berbagai pertanyaan yang bersarang di kepalanya. Shiva merasa ada yang aneh dari dalam diri Jason. Kenapa dia terlihat kesal padaku? Dasar pria tidak tahu terima kasih. Gerutu Shiva, aku sudah dijadikan budak, jadi pemenuhan kebutuhan fisiknya, malah tidak ada sopan-sopannya berbicara padaku, setidaknya hargai aku sebagai perempuan, ucapnya semakin kesal. Tapi henti gadis itu menjeda perkataannya. Aku melihat dari raut muka Jason yang terlihat sangat tidak rela aku berbicara dengan Andril. Apa mungkin dia? Shiva membekap mulutnya sendiri karena berpikir di luar nalarnya. Astaga Shiva, apa yang sedang kau pikirkan? Mana mungkin pria kejam itu cemburu padamu? Hei, bangunlah. Kau sedang berkhayal yang tidak akan menjadi kenyataan. Shiva menepuk-nepuk kedua pipinya untuk menyadarkan pikirannya dari apa yang telah diucapkan. Bisa-bisanya gadis itu berpikir bahwa Jason sedang cemburu melihat intriksanya bersama dengan Andril. Pasti pria itu kesal karena mendengar obrolan tadi, tapi bukannya sama saja. Tenanglah Shiva, pria itu tidak akan terjebak dengan jeretannya sendiri. Katakan sekali lagi, Andril. Perintah Jason dengan wajah merah padam setelah mendengar informasi yang disampaikan Andril padanya. Perusahaan properti di Singapura sedang mengalami masalah besar tuan. Sebagian karyawan melakukan korupsi terhadap uang yang akan digunakan untuk pengembangan pasar di perusahaan tersebut. Ulang Andril dengan nada yang sangat hati-hati. Berani sekali mereka bermain kucing-kucingan denganku. Mereka belum tahu saja siapa pemilik perusahaan itu. Sarkas Jason membanting berkas-berkas dari atas meja. Maaf jika saya mengatakan hal ini sekarang tuan. Saya tidak ingin mengganggu Anda bersama Nona Shiva. Jason tidak menjawab, dia menampilkan sorot mata yang sangat menakutkan. Rahang tegas pria itu mengeras sempurna dengan kepalan tangan yang memperlihatkan urat-uratnya. Kemeja yang semula terlihat pas di tubuh kekar pria itu kini sudah berubah menjadi sesak sebab kemarahan yang membuat tubuh Jason semakin terlihat sangat kekar dan berisi. Siapkan semua perlengkapanku, kita terbang ke Singapura sekarang juga. Putus Jason dengan mengepalkan tangannya. Baik tuan. Saya akan menyiapkan semuanya termasuk barang-barang dan tiket pesawat. Bodoh. Aku memiliki pesawat pribadi jadi kau tidak perlu susah payah membeli tiket. Sergah pria itu. Maafkan saya tuan. Saya terlalu gugup hingga tidak berpikir bahwa Anda memiliki pesawat pribadi. Sudah. Sekarang kau keluar dari ruanganku.
Dalam 10 menit kita terbang ke Singapura. Final pria itu dan kemudian bangkit membuka laci meja kerjanya dan mengambil beberapa senjata yang akan dia bawa ke Singapura. Tepat 10 menit Andril menyeret koper yang berisi barang-barang tuannya masuk ke dalam bagasi mobil. Ada 5 koper yang akan dibawa ke Singapura dan itu tidak termasuk koper para pengawal. Dan ada juga 1 koper yang berisikan berbagai senjata milik pria itu. Jason membawa pengawal sekitar 5 orang saja karena di Singapura pria itu juga memiliki banyak anak buah, bukan dari dunia gelap saja tetapi dari dunia yang mengenal Jason adalah seorang pemilik perusahaan properti di berbagai negara. Seluruh pelayan dan pengawal berbaris rapi di depan pintu untuk mengantarkan tuannya masuk ke dalam mobil. Memberikan tanda hormat sebab Jason akan pergi sekitar 1 minggu, itu artinya mansion dalam penjagaan yang sangat ketat. Jika para musuh tahu Jason tidak berada di mansion pasti mereka sudah membobol akses masuk ke wilayah pria itu. Semuanya sudah siap tuan, ujar Andril yang memandang tuannya. Mata Andril menatap takjub pada bentuk tubuh Jason yang semakin hari semakin terlihat gagah. Kita berangkat sekarang, sahut Jason. Pria itu melangkah masuk ke dalam mobil menggunakan setelan jas berwarna hitam tanpa memakai dasi dan kerah atas tidak dikancing. Usia kepala 3 sama sekali tidak membuat wajah pria itu terlihat tua tetapi justru terlihat sangat tampan. Apalagi dipadukan dengan jam tangan yang seharga puluhan juta dolar. Pintu mobil ditutup oleh Andril, dan Andril pun berjalan memutari mobil untuk masuk ke dalam jok kemudi. Sekarang Andril yang akan menyetir tapi nanti akan ada anak buah Jason yang lain yang akan membawa pulang mobil tuannya. Tunggu dulu, Andril. Sergah pria itu lalu menurunkan kaca mobil. Di mana Siva? Tanya Jason pada pelayan di sana. Nona sedang berada di kamarnya tuan. Saya baru saja mengantarkan makanan untuknya, jawab Lisa sembari tersenyum sopan. Katakan padanya jika aku melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu. Ujar Jason tegas. Katakan juga jika jangan pernah berani untuk kabur atau berpikiran untuk lepas dariku. Kau beritahu dia bahwa aku akan memberinya hukuman lebih dahsyat jika dia melakukan hal itu. Apa kau paham? Tukas Jason berbicara panjang lebar untuk memberikan peringatan untuk Siva melalui pelayannya. Siap. Dimengerti tuan. Semoga tuan kembali dengan keadaan baik-baik saja. Kami semua menunggu kedatangan tuan, jawab Lisa secara tegas juga. Setelah itu kaca mobil ditutup kembali oleh Jason. Tadinya dia akan menemui Siva lebih dulu sebelum berangkat ke Singapura tapi pria itu tidak memiliki banyak waktu, karena bagi Jason time is money. Untuk itulah Jason hanya bisa berpesan pada pelayannya. Jalan. Perintah Jason kemudian 2 mobil hitam melaju dengan kecepatan sedang menuju ke tempat pemberhentian pesawat pribadi milik Jason yang jaraknya 5 km dari mansion utama. Di Singapura pukul 1.15 GMT.
Pesawat penerbangan dari negara Berlin ke Singapura menempuh waktu kurang lebih 13 jam. Kini tuan mafia itu sudah tiba di Bandara Internasional Changi. Satu persatu para pengawal turun untuk menyambut serta memberikan penghormatan pada Jason. Jason berada di daratan setelah menuruni tangga pesawat. Pria itu tidak perlu melakukan pengecekan koper ataupun hal lain sebab pria itu menaiki pesawat pribadinya. Lagi pula Bandara Internasional Changi berkembang juga karena uang donasi dari pria itu. Andril dan 4 pengawal berjalan di belakang Jason sampai pada mobil penjemputan. Ternyata sebuah mobil dengan harga miliaran tiba di sana sejak 1 jam yang lalu. Ini juga perintah dari Jason yang tidak ingin menunggu penjemputan terlalu lama. Setelah semua siap barulah mereka semua meninggalkan bandara milik seorang Jason. Kau belum memberiku informasi tentang Tuan Burhan, Andril. Ucap Jason dengan aura dinginnya. Maafkan saya Tuan. Saya lupa menyampaikan kabar yang sangat bahagia ini. Lalu Andril mengikuti langkah Jason untuk masuk ke dalam apartemen. Andril meletakkan koper di ruang tengah. Apartemen ini cukup luas sebab didesain atas keinginan Jason. Sebagian besar sahamnya juga dimiliki oleh pria itu. Siapapun yang bersanding dengan Jason sudah pasti terjamin 7 turunan. Pantas saja banyak wanita yang berlomba-lomba mendapatkan hatinya, tapi sayang sekali karena Jason sudah tidak percaya dengan sebuah pernikahan. Katakan sekarang, aku ingin segera tidur untuk istirahat. Ujar Jason sembari melepas satu persatu kancing kemejanya. Andril mengambil nafas lalu membuangnya. Tuan Burhan menandatangani perjanjian kontrak yang kita ajukan Tuan. Profit yang kita dapatkan senilai 100 juta dolar. Itu hanya profit saat berhasil melakukan penyelundupan senjata belum termasuk bonus besar yang akan kita dapatkan dari saham-sahamnya, jelas Andril tanpa menjeda ucapannya. Jason menunjukkan senyuman sekilas, bagus. Aku sudah tidak sabar untuk menguras aset Tuan Burhan. Titah Jason. Setelah barang yang kita kirim berhasil, pastikan anak buah kita melakukan tugasnya dengan benar. Bukan tanpa alasan Jason melakukan perjanjian kontrak dengan Tuan Burhan. Pria itu ingin menguras seluruh aset dari relasi bisnisnya, sebab selama ini Tuan Burhan selalu bekerja merampas hak milik orang lain. Kekayaan Tuan Burhan memang tidak sebanding dengan Jason, tetapi Tuan Burhan termasuk ke dalam terkaya nomor 100 di negara Berlin, dan Jason lah pemegang nomor 1. Baik Tuan. Saya sudah memerintahkan pasukan kita untuk segera melakukan tugas mereka, jawab Andril. Good, pria itu tersenyum smirk. Jason berjalan ke arah Andril setelah mengganti pakaiannya menggunakan baju santai. Istirahatlah, besok kita harus mengurus masalah yang ada di sini. Aku tidak ingin kau kurang tidur dalam menangani kasus ini. Jason menepuk pelan pundak Andril. Pria itu tahu bahwa bawahannya sedang menahan ngantuknya. Baiklah Tuan. Kalau begitu saya permisi keluar untuk ke kamar saya, pamitnya menunduk hormat. Jason hanya menggerakkan kepalanya tanda sebagai menerima ucapan pamit dari Andril.
Setelah itu barulah Andril keluar dari dalam kamar tuannya. Pria itu sudah menyiapkan kamar untuk para pengawal yang lain juga, sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang. "Ada apa dengan otakku?" gumam Jason setelah merebahkan diri di tempat tidur. Kedua tangannya dia jadikan tumpuan pada kepala. "Aneh sekali. Untuk apa aku memikirkan gadis sialan itu? Otakku benar-benar ada yang salah." Jason meraih ponsel di samping tempat tidurnya. Menatap layar tersebut yang menunjukkan pukul 2 dini hari waktu Singapura, itu artinya di Berlin masih pukul 20. Pria itu jadi berpikir sedang apa Shiva sekarang, apakah sudah tidur atau belum? "Sialan. Kau tidak boleh memikirkannya bodoh," umpat Jason untuk dirinya sendiri. Jason meletakkan kembali ponselnya tersebut, meskipun pikirannya dilanda dengan rasa gelisah tetapi pria itu meyakinkan diri untuk tidak memikirkan Shiva. Belum tentu juga di Berlin Shiva sedang memikirkan Jason. "Lebih baik aku tidur daripada memikirkan Shiva." Yakinnya berkali-kali pria itu mencoba memejamkan mata hingga sekarang sudah 2:30 dini hari, tapi Jason sama sekali tidak bisa tertidur. Ketika matanya terpejam bayangan Shiva serta senyuman gadis itu yang terlihat di pikirannya. Terangnya kuat mengacak rambutnya sendiri. Gadis itu pasti sudah menaburkan pelet padaku hingga aku terus memikirkannya. Lihat saja setibanya aku di Berlin akan aku beri hukuman dia. Geramnya lalu menutup kepala dengan bantal. Lanjut ke bab 24.